Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan, Alkisah di sebuah daratan Cina itu ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan petani dan mungkin agak jauh dari kemakmuran ya. Dan di situ juga hidup ya, di ujung desa itu hidup seorang petani tua ya bersama anaknya yang masih muda belia, masih remaja, tinggal di sebuah gubuk, orang juga sudah reot dan hanya punya satu petak tanah dan satu ekor kuda yang sudah tua ringkih. Kawan-kawan, dia tinggal agak di ujung tadi dekat dengan sebuah hutan dan dia punya tetangga seorang perempuan yang hidup dengan ya suami dan juga beberapa anak yang kemudian agak sedikit berada. Perempuan ini terbiasa julid ya, istilah sekarang julid gitu kan, suka mencibir kemudian memberikan komentar-komentar yang nyinyir. Nah, kawan, pada satu pagi si petani tua tadi dikejutkan bahwasanya pagar rumah dia itu sudah terbuka. Kandang kudanya juga sudah terbuka dan kudanya sudah hilang. Raik entah kemana, kawan. Petani ini dan anaknya celingkuhan cari-cari. Nah, si perempuan tetangganya tadi yang julid tadi itu kemudian tahu. Dan kemudian mengatakan, bad news, it is a tragedy. Gitu kan? What a tragedy. Jadi mengatakan bahwasanya kabar buruk ini sebuah tragedi. Ya. Nah, kawan, si petani tua tadi hanya mengatakan good news, bad news. How do you know it is a tragedy? Ya, jawabannya singkat saja. Nah, kemudian kawan, keesokan paginya, ya, si petani terkejut ketika dia mendapatkan suara banyak kuda yang ada di pekarangannya. Ketika dia buka jendelanya, dia dapatkan di situ ada satu kudanya sudah kembali tadi dan kemudian ada sekitar 9 ekor kuda yang liar, kuda hutan yang ternyata diajak ke pekarangan rumah petani tadi. Wah, sumringahlah si petani dan si anaknya tadi. Dia sekarang tidak hanya punya 1 ekor kuda, tapi dia punya 10 ekor kuda yang gagah dan sehat. Maka kemudian si perempuan tetangganya tadi yang julid tadi itu hanya bisa mengatakan geleng-geleng, dia terperangah kenapa melihat petani tua tetangganya tadi ternyata sudah tidak miskin lagi, sudah tidak kere lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya 10 ekor kuda. Kawan-kawan sekalian, ya, si petani hanya membatin dalam dirinya yang mengatakan good news, bad news. How do you know it is a tragedy? Di fragmen yang lain, kawan, ya, satu pagi si anak remaja tadi, anak petani tua tadi, itu mengeluarkan 1 ekor kuda yang liar tadi. Ya, dikasih sama dia pelananya, kemudian ditunggangi. Maksudnya apa? Maksudnya mau belajar, dia mau berkuda dan menggunakan kuda yang liar tadi. Yang masih muda tadi, yang diajak oleh teman kudanya tadi gitu dari hutan tadi. Nah, kemudian kawan, si anak tadi baru dia naik, dia tarik tali pelananya, maka kemudian kudanya itu jingkrak dan kemudian terlemparlah si anak remaja tadi dan jatuh pas di atas sebuah bongkahan batu. Brak! Anak itu mengerang kesakitan. Bapaknya si petani tua itu kemudian memanggil seorang tabib. Tabib yang memeriksa kondisi anak tersebut dan dikatakan bahwasanya anaknya diprediksi lumpuh. Kawan, si perempuan tetangga tadi yang julid tadi tahu anak petani tua yang semata wayang tadi jatuh dari kuda dan terancam lumpuh untuk seumur hidupnya. Maka dia mengatakan, how poor you, bad news, it is a tragedy. Ambilnya geleng-geleng, sepertinya tersenyum bahagia dia tahu informasi seperti ini. Si petani tadi hanya menjawab dengan jawaban yang sama, good news, bad news, how do you know it is a tragedy? Sangat bijak kawan si petani tua tadi. Maka kemudian ya, keesokan harinya desa tadi didatangi oleh satu pasukan kerajaan membawa titah dari kaisar ya. Kemudian pengawal kerajaan tadi mengumumkan bahwasanya kaisar Cina mengumumkan akan melakukan perang melawan negeri seberang dan mereka butuh pasukan. Maka seluruh laki-laki yang usianya di atas 15 tahun ke atas akan dibawa untuk menjadi pasukan perang, wajib militer. Maka kemudian itu tentara masuk ke rumah-rumah pemukiman warga desa dan setiap dia melihat ada anak, ada laki-laki, usia remaja, kemudian orang tua laki-laki, itu diajak semua yang kondisi sehat. Ya.
Sampai kemudian si pengawal kerajaan itu datang masuk ke rumah petani tua tadi. Didapatinya seorang petani yang sudah tua renta. Nggak mungkin ini, kata si pengawal tadi. Dilihat di sebuah dipan yang sudah tua reot itu ada seorang anak masih dibebat dalam kondisi sudah seperti nggak bisa ngapa-ngapain. Ya anaknya petani tadi. Kan? Wah, ini lumpuh total anak ini. Gitu kan? Keluar si pengawal tadi lapor kepada komandannya, komandan sudah nggak ada sama sekali di sana, rumah di ujung sana hanya seorang petani tua renta dan anaknya sudah lumpuh total. Nggak mungkin kita bisa ajak dia untuk perang. Nyape-nyapein aja katanya. Nah kawan, maka kemudian seluruh pasukan tadi dan seluruh anak laki-laki, remaja dan juga orang-orang dewasa, ya laki-laki itu dibawa semuanya, diboyong semuanya, ya untuk ke medan tempur. Termasuk tentunya si tadi tuh perempuan tadi, dia punya suami masih gagah, kemudian dia punya 2 anak laki-laki juga masih gagah, sehat, umurnya 16 tahun, 17 tahun, itu semua dibawa. Itu kan? Dan kemudian kawan, beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwasanya pasukan dari desa tersebut semuanya terbunuh habis. Tidak ada sisa. Kawan-kawan sekalian, maka kemudian sedihlah si perempuan julid tadi, ya. Dia mengatakan how poor I am, gitu kan, betapa sedihnya, ya kan, bad news for me, dia mengatakan begitu. Dan si petani tadi, ya, ketika mendengar itu dia mengatakan good news, bad news, how do you know it is tragedy. Kawan, petani tadi kemudian ya hidup bersama anaknya yang ternyata anaknya beberapa bulan kemudian dia pulih dari potensi kelumpuhannya tadi, hidup dia menjadi seorang anak remaja yang tumbuh besar, sehat, kuat, berbakti pada orang tuanya. Kawan-kawan sekalian, ya, ini tadi seperti petani tua tadi mengatakan good news, bad news, how do you know it's tragedy. Kita tidak pernah tahu tragedi itu seperti apa sih. Yang kita sebut buruk itu belum tentu buruk buat kita. Petani tua tadi bersabar dan kondisinya dia mendapatkan buah dari kesabaran atas setiap ujian yang Tuhan beri pada dia. Kawan, yuk mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Sampai jumpa. Saya Wahyu Novian.